Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Tabi Pun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Yunari Budiningsih, calon guru penggerak Angkatan 9, Kecamatan Latar, Kabupaten Lampung Selatan. Bersama rekan saya, silahkan perkenalan. Terima kasih waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Wiwin Ervinatun. Saya merupakan guru di SDN 4 Merak Batin dan mengajar di kelas 2. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Win atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Baiklah, Ibu Win, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu Yunari? Alhamdulillah, saya juga sehat, Ibu Win. Alhamdulillah. Ya. Pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Wiwin yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya hari ini. Jadi begini Bu Wiwin, sebelum melakukan observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Wiwin dalam rangka mengajar besok Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Wiwin, dalam pembelajaran nanti apa tujuan yang akan hendak dicapai oleh Bu Wiwin dalam pembelajaran nanti? Oke, jadi sesuai dengan temanya, yaitu temanya adalah hidup bersih dan sehat, kemudian subtemanya adalah hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, ya, tujuan yang pertama adalah setelah melihat video yang telah ditayangkan oleh guru, siswa mampu menganalisis dan mengungkapkan isi cerita dari video yang telah ditayangkan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah mereka mengetahui dan mereka mengetahui dan juga mereka mampu menyebutkan cara-cara yang dilakukan untuk hidup bersih dan sehat, khususnya di rumah. Kemudian tujuan ketiga adalah mereka mampu mengaplikasikan cara-cara yang telah diketahui tersebut untuk diaplikasikan di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan sekitar. Baik, bagus sekali ya tujuan pembelajarannya. Di antaranya setelah melihat tayangan video yang diputarkan oleh gurunya, nanti siswa mampu mengungkapkan ya atau menganalisis bagaimana cara-cara hidup bersih dan sehat ya. Iya. Kemudian eh, siswa juga dapat menyebutkan cara-cara yang dilakukan dalam menjaga hidup bersih dan hidup sehat. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa siswa nanti agar mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah gitu Bu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih Bu Win ya. Dalam pembelajarannya nanti apa area yang akan dikembangkan ya yang akan dicapai oleh Bu Wiwin nanti? Tadi sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan ya Ibu ya. Jadi area pengembangannya adalah siswa-siswa ini kita harapkan dan kita harapkan mereka mampu mereka menyebutkan cara-cara yang dilakukan uh, untuk hidup bersih dan sehat khususnya di rumah. Kemudian juga mereka juga bisa mengungkapkan akibat dari ketika mereka tidak hidup bersih dan sehat, nanti akibatnya seperti apa, kemudian juga mereka tahu bagaimana caranya seperti itu. Jadi area pengembangannya seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Jadi siswa itu mampu mengungkapkan cara-cara bagaimana hidup bersih dan sehat. Kemudian siswa nanti juga dapat mengetahui akibat dari hidup bersih atau akibat hidup tidak bersih dan cara hidup tidak sehat gitu ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Win ya. Untuk strategi pembelajarannya apa nanti Bu Win ya yang sudah direncanakan nih? Ya, jadi sesuai dengan tujuan dan juga area pengembangannya, strateginya adalah yang pertama siswa kita perlihatkan atau kita tayangkan sebuah video yang berisi tentang cara hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kita bagi siswa tersebut menjadi beberapa kelompok kecil yang nantinya mereka nah, tujuan dari pembagian dari kelompok diskusi kecil ini adalah mereka yang pertama adalah untuk mereka melatih bahasa verbal mereka. Kemudian juga yang kedua adalah melatih kebersamaan dengan sesama teman. Kemudian juga
tujuan tersebut adalah jadi mereka bersama-sama mampu memecahkan suatu topik yang telah kita tentukan. Nah, kemudian selain itu juga strategi yang dilakukan adalah dengan membagikan LKPD. LKPD tersebut dapat berupa gambar gambar tersebut yang berupa gambar tentang hidup, cara hidup bersih dan sehat, kemudian akibat dari hidup yang tidak bersih dan tidak sehat, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya strategi yang sudah disusun oleh Bu Win ya, yaitu dengan melakukan video ya, kemudian membagi kelompok-kelompok kecil ya, nanti ada diskusi kecil gitu ya, Iya. kemudian membagi LKPD, di mana LKPD itu ada cara-cara bagaimana hidup bersih dan sehat, kemudian akibat dari tidak melakukan cara hidup bersih dan itu apa saja gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Win ya. Iya. Media yang apa yang sudah dipersiapkan atau nantinya media apa yang akan dipakai dalam pembelajaran Bu Win nanti? Oke, jadi sesuai dengan tujuan, kemudian area pengembangan dan juga strategi, pastinya media yang digunakan adalah yang pertama proyektor, kemudian LCD yang digunakan untuk nanti mereka untuk menayangkan video tersebut, kemudian juga laptop, kemudian juga ada lembar LKPD yang berupa gambar-gambar tersebut. Seperti itu. Jadi ada laptop, ada LCD proyektor, kemudian lembar LKPD itu ya, yang nantinya bisa menarik antusias siswa dan semangat dalam belajar tentunya ya. Iya, benar sekali. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Win ya. Waktu kapan nih waktunya akan mengadakan pembelajaran ini kapan? Iya. Jadi waktunya yang akan dilaksanakan kegiatan ini adalah di hari Sabtu pada tanggal 9 Desember tahun 2023 di jam pertama dan juga jam kedua, yaitu jam 10 dan juga sampai dengan 10.45. Jadi 2 jam pelajaran ya, benar sekali. Karena memang mengingat tadi itu kegiatan yang dilakukan kan, jadi memang harus banyak waktunya. Iya, betul sekali. Ngomong luar biasa sekali Bu ya percakapan hari ini. Terima kasih banyak Bu Win atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Ibu nanti dapat terrealisasi dengan baik ya. Terima kasih luar biasa Bu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak juga Ibu hari ini dan kesempatannya. Baiklah, demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotoan, siapkan.
bersih dan sehat. Iya, dengan caranya seperti apa? Coba Bu Rima nanya sama Seka. Dengan apa membersihkan rumahnya? Dengan cara dia apa? Hah? Oh, menyapu, lalu mengepel. Kemudian apa lagi? Iya, dan masih banyak lagi. Coba kalau misalnya ada Rio, gimana sih caranya supaya rumah kita menjadi sehat dan bersih? Dengan cara apa? Ya. Ya. Siapa di sini yang suka bantu ibunya? Iya, suka bantu ibunya ya? Iya, berarti hebat. Terus, siapa yang kalau misalnya bangun tidur masih gak bersihin tempat tidurnya, gak dirapihin? Hah? Harapannya nanti Ini bola kalian, iya Pak. bola ini sudah mengenai kepala saya. Kalau kalian mau bola ini kembali, salah satu di antara kalian harus bisa kalahkan saya pada basket. Oke Bang, saya berani. Ayo Neni, semangat, semangat. Hore, Neni menang. Wah, Kenny. Ngomong-ngomong, kalian masih ingat kan ada waktu di sekolah kemarin? Lupa Din. Aku kan kemarin nggak masuk ini. Jadi begini teman-teman, Pak Guru mengajak kita untuk membiasakan diri hidup sehat, yaitu dengan cara menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Yang pertama, mandi dan bergigi 2 kali sehari. Kedua, memotong kuku tangan dan kaki agar tidak menjadi sarang kuman. Ketiga, mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air. Kalau contoh menjaga kebersihan lingkungan sih, Menjaga kebersihan lingkungan itu diantaranya membersihkan toilet dan kamar mandi secara rutin, lalu membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di sungai. Jangan lupa juga untuk ikut menjaga dan melestarikan kelestarian alam lingkungan dan sekitarnya. Jadi begitulah. Oke, semuanya sudah tadi sudah lihat videonya yang apa? Utang tadi udah lihat filmnya? Coba Bu Rima nanya, tadi filmnya tentang apa? Tentang apa? Tentang cara hidup
Iya. Coba tadi siapa lagi yang mau bercerita tentang film yang sudah Bumi tayangkan tadi? Ada, ayo boleh ada. Siapa? Ada, ayo ada sini. Biar kita dengar semuanya. Ada yang keras ya, biar semuanya dengar ya. Tadi kata Yoyo, filmnya tentang manusia diri ya. Ya, sekarang coba ada. Yang keras. Bu, tadi filmnya tentang ini yang keras. Ya, filmnya yang naik. Gak apa-apa, yuk. Tadi filmnya tentang dengan cara apa tadi? Kemudian, oke. Lalu, apa lagi? Apa tadi? Yang karena tadi ngapain? Ngepel. Apa lagi? Supaya rumahnya bersih. Terus supaya kitanya sehat. Tadi apa? Terus lalu apa lagi? Tadi masih berapa kali tadi? Ya, mandi 2 kali sehari. Nah, yuk terima kasih Alda sama Ayo. Tepuk tangan yang banyak dong temennya. Tepuk tangan yang banyak. Mana coba tepuk tangan yang banyak temennya. Nah, kemudian sekarang Bun mau bagi suatu kertas. Nanti jadi tugas ini nanti kertas ini ada 2 gambar. Gambar yang berbeda. Gambar yang pertama tentang rumah yang bersih. Gambar yang kedua tentang rumah yang tidak bersih. Nanti Bu Win bagi sesuai dengan kelompoknya. Coba Bu Win mau sini kelompok berapa? Kelompok 2 yang mana? Oke, kelompok 3 yang mana? Kelompok 4 yang di ujung. Setiap kelompok mendapatkan gambar yang berbeda. Nanti teman-teman amati gambar yang sudah Bu Win bagi. Kemudian, terus habis itu teman-teman kalau sudah diamati, lalu teman-teman tulis isi dari gambar yang sudah diamati tersebut, tapi berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi nanti teman-teman amati bareng-bareng, kemudian tulis bareng-bareng juga. Oh, misalkan ini gambar yang rumah bersih, oh rumahnya bersih. Dengan cara detail segala macam, teman-teman tulis semua di sini dalam bentuk paragraf. Sama halnya dengan yang Alda. Iya, terus dengan ini juga rumah yang yang tidak bersih juga sama. Diamati gambarnya, lalu ditulis apa yang sudah teman-teman dapatkan dari gambar tersebut ya Caca ya. Iya. Nah, setelah itu nanti teman-teman maju ke kelompok, nanti dipresentasikan maju. Terus bacakan isi dari diskusi yang sudah tadi teman-teman lakukan. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak? Oke, Bu Win bagi ya? Oke. Ya, ini kelompok 1. Oke. Ini yang untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4. Oke. Sekarang teman-teman silahkan amati. Setelah itu teman-teman tulis isi dari gambar yang sudah diamati tersebut.
masih diskusi. Rumah tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus segera dibersihkan. Kalau tidak akan terkena penyakit dan terkena debu. Dan rumah kotor dan banyak kuman dan debu akan menempel di kaca. Lalu kalau tidak bersih akan banyak kuman dan kotoran. Banyak kuman berserakan dan sampah yang berserakan harus terus dibuang di tempatnya. Sekali lagi coba ada biar teman-temannya dengar yang keras, dibaca yang keras. Rumah tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus segera dibersihkan. Kalau tidak akan terkena penyakit dan Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 4. Tadi teman-teman sudah bisa presentasi, semua kelompok sudah presentasi ya. Rumah yang bersih seperti apa? Rumah yang tidak bersih seperti apa? Sudah hebat, semuanya sudah bisa. Tepuk tangan dong yang banyak untuk kelompok semuanya kelompok. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk tangan yang banyak. Sudah menonton film, sudah mengerjakan tugas dengan kelompok, sudah diskusi. Bagaimana perasaan teman-teman belajar hari ini? Seperti apa? Senang sekali. Senang sekali. Senangnya kenapa? Iya, karena belajar hari ini. Kenapa belajar hari ini menyenangkan? Kenapa? Karena kita sudah menonton film kartun, terus sudah diskusi dengan temannya, dengan kelompoknya, sudah presentasi semuanya. Nah, nanti ya, dulu. Nah, sekarang teman-teman sudah senang, Bui juga senang loh hari ini loh. Hari ini Bui juga senang loh karena teman-teman sudah antusias semua, sudah semangat bener belajarnya. Besok ditambah lagi semangat belajarnya ya, oke? Ya oke. Sekarang coba duduk yang rapi. Nah, teman-teman sudah tahu. Bu ulang lagi. Bu, teman-teman tadi sudah tahu rumah yang bersih seperti apa, rumah yang tidak bersih. Kemudian cara apa supaya hidup kita bersih dan sehat. Sudah tahu caranya seperti apa. Nah, maka dapat Bu disimpulkan bahwa kalau kita mau hidup bersih dan sehat itu dimulai dari diri sendiri dengan cara mencuci tangan sebelum makan, mandi sehari 2 kali, sering berolahraga. Kemudian supaya rumah kita bersih dan sehat itu dengan cara dipel, disapu, kemudian dilap, kemudian juga jika ada tumpukan baju segera dibersihkan, segera dicuci. Nah, siapa yang boleh punya masukkan ke dalam tas. Kita berdoa, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tabi pun Ya pun. berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Yunari Budningsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Merabatin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya ditemani oleh Ibu Wiwin Ervinatun selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga ditemani oleh Ibu Kamila SPD selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baiklah, Assalamualaikum Ibu Kamila dan Ibu Wiwin Ervinatun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik.
semua Ibu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu Uwin, untuk kegiatan supervisi akademik kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Uwin yang telah melakukan pembelajaran di kelas beberapa yang lalu dengan tujuan untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan ya Bu ya. Baik Bu Uwin, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bu Uwin dalam menjalankan proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Iya, baik, terima kasih Bu Yunari untuk pertanyaannya. Setelah pembelajaran dilakukan, alhamdulillah saya merasa sangat senang karena memang alhamdulillah semua siswa ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mereka senang dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti itu. Iya. Jadi perasaan Bu Uwin senang ya karena Senang sekali. siswanya dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya Bu Uwin, bisakah ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah apa atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, jadi untuk area pengembangannya itu tersendiri yaitu 2, pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana yang pengetahuan ini adalah saya harapkan siswa tersebut itu mampu mengetahui cara hidup sehat. Nah, kemudian untuk area keterampilannya yaitu mereka dapat menuliskan dapat menuangkan isi dari cerita yang sudah saya bagikan berupa LKPD tersebut. Kemudian juga mereka mampu mempresentasikan hasil ide mereka atau hasil tulisan mereka itu ke depan teman-temannya. Baik. Kemudian langkahnya Bu, Ya. langkah apa saja dalam pembelajaran? Ya, baik. Untuk langkah-langkahnya tersendiri adalah yang pertama saya akan menayangkan sebuah film. Jadi sebuah film, kemudian mereka akan melihat film tersebut, kemudian setelah itu mereka akan, anak-anak itu kan tipe mereka, apalagi anak-anak kelas 2 ya, mereka tuh tipe yang memang anaknya sistem belajarnya itu maunya itu yang audiovisual seperti itu. Mereka maunya melihat, kemudian baru mereka bisa menuangkan isi dari cerita film tersebut. Nah, kemudian setelah mereka melihat video tersebut, mereka saya berikan LKPD, dan LKPD tersebut itu dapat berupa LKPD tersebut itu berupa isi bacaan suatu paragraf, suatu cerita yang itu berkaitan dengan video tersebut. Kemudian, nah tapi sebelumnya saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil seperti itu. Jadi kelompok-kelompok kecil tersebut itu mereka nantinya saya akan bagikan LKPD-nya. Setelah dibagikan LKPD, mereka saya minta untuk mereka menuangkan atau menuliskan atau mengambil rangkuman cerita dari isi dari LKPD tersebut. Seperti itu. Ketika mereka sudah selesai menyelesaikan berdiskusinya dan sudah menuliskannya, maka selanjutnya saya meminta siswa masing-masing kelompok tersebut perwakilannya untuk mengungkapkan atau menceritakan lagi kepada teman-temannya di depan teman-teman dulu dan saya dulunya. Bagus sekali ya. Jadi area pengembangan yang Ibu terapkan adalah tentang pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian dalam tahapannya tadi juga siswa dibagi kelompok, kemudian membagi LKPD, dan siswa juga dapat mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan dalam kelompok ya. Baik, untuk selanjutnya Bu Win, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil direalisasikan atau tidak? Iya, jadi memang setelah saya observasi ternyata memang kalau untuk di persentase keberhasilannya itu hanya menurut saya 80% keberhasilannya. Memang sisanya 20% tersebut kalau saya katakan belum berhasil gitu. Ya. Nah, dari 80% tadi ya, menurut Ibu apa sih kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran dalam kelas tadi? Iya, jadi memang kendalanya adalah masih ada beberapa siswa yang dia tidak ingin ikut berperan dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga tipe pembelajaran anak-anak itu berbeda. Nah, mereka anak yang saya katakan belum berhasil tersebut, mereka
pembelajarannya ingin yang berbeda. Yang biasanya mereka kan biasanya pengennya tuh audio visual, tapi mereka mungkin dengan pembelajaran yang lain, caranya apa yang lain itu mereka baru bisa gitu, baru bisa dikatakan berhasil tersebut. Jadi memang ada ya beberapa siswa yang memang mungkin kurang tertarik gitu ya. Iya, kurang tertarik dengan pembelajaran tersebut, dan ya bisa dikatakan mereka memang anaknya ada yang pasif seperti itu. Iya. Dan untuk rencana ke depan nih, pada saat nanti proses pembelajaran, nanti apa yang akan Ibu lakukan agar siswa itu bisa belajar itu lebih nyaman, lebih aktif lagi, dan lebih kreatif? Iya. Jadi kalau setelah saya observasi, ternyata dengan pembelajaran yang sistem yang audiovisual ternyata masih belum 100% anak-anak tersebut berhasil, maka mungkin saya akan merencanakannya yaitu anak-anak langsung praktik. Jadi setelah dikasih teori, mereka langsung praktik, langsung nih mereka praktik untuk kita rencananya nih ya Bu ya, kita ke tempat-tempat yang ke tempat yang memang lingkungan tersebut kurang bersih. Kemudian juga dari dalam kelas juga nih, contohnya kan mereka belajar tentang cara hidup sehat di sekolah dan di rumah. Nah untuk di sekolah karena mereka berkumpul di sekolah, mau nggak mau saya semua itu prakteknya itu di sekolah kayak gitu, dengan cara mereka kita nanti akan bandingkan di kelas yang bersih dengan yang tidak bersih seperti itu. Nanti mereka langsung praktik, kemudian mereka akan langsung saya tanyakan pada saat praktik tersebut, langsung saya tanyakan nih, bagaimana nih nak bisa nggak nih bedain nih kalian nih gitu antara kelas yang kotor, kelas yang bersih gitu, terus akibatnya apa ya, terus gimana ya supaya kita tuh hidup bersih harus seperti apa ya, kelas kita ini supaya bersih itu seperti apa gitu. Karena memang kan anak-anak mereka lebih senang untuk praktik ketimbang teori gitu. Jadi tidak hanya belajarnya tidak hanya di ruangan, saya ingin mereka benar-benar belajar di luar, mereka mengenal lingkungan sekitar seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Win ya. Rencananya mudah-mudahan dengan praktik langsung itu anak bisa merasakan ya bagaimana perbedaan ketika mereka itu hanya teori dan praktek. Tentunya nanti rasa yang mereka rasakan itu berbeda ya. Nanti mereka bisa mempraktekkan secara langsung sesuai dengan kondisi atau materi yang disampaikan. Baik Bu Win, mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Bu Win nanti dapat terrealisasi ya, dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Dan saya tunggu nih Bu Win cerita-ceritanya ya, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Terakhir nih Bu Win ya, kira-kira kapan Bu Win akan melakukan perubahan atau rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apa ya Bu? Karena ini baru wacana ya Bu, baru ide saya. Mungkin untuk praktiknya ya mungkin Bu ya. Jadi insya Allah minggu depan, insya Allah gitu ya, kalau tidak ada halangan lain. Minggu depan tuh kira-kira kapan gitu? Hari apa? Ya. Insya Allah dia di hari Sabtu. Insya Allah ya. Setelah mereka latihan pramuka, insya Allah mereka nanti langsung praktik di hari Sabtu. Jadi sekalian nih. Oke. Mudah-mudahan yang kita mudah-mudahan benar-benar dapat terrealisasi dan dapat menjadi pembelajaran yang jauh lebih baik lagi ya Bu Win ya. Baik, terima kasih ya Bu Win. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kamila untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi ini. Ya, saya lihat dari pasca observasi Ibu Yunari sudah merefleksi proses pembelajaran yang tadi Bu Wiwin bilang sebagian siswa kurang aktif karena tidak merasa terlibat di dalam proses pembelajaran. Menurut guru hebat, rangkaian kegiatan observasi supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari percakapan pra observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Baiklah, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.